Menyembah Engkau Tuhan, kami tidak pakai layak Tuhan. Kami minta pengurapan secara khusus sekali lagi. Kuduskan kami, sucikan kami, meteraikan kami dengan darah domba Allah. Ketika kami menyembah Engkau Tuhan, kami berkenan dan layak. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau baik. Kami mengucap syukur jemaat yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah sehingga bisa semua memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Begitu dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Dia akan ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Dia akan buat saya, ya Yesus.
Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Hormat bagi Roh Kudus. Hari ini kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami mau siap berglori bagi nama-Mu. Yang siap berglori sama-sama katakan amin.
Mari kita siapkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus ambil alih pikiran kami, ambil alih hati kami. Ketika firman yang dibagikan tidak sia-sia begitu saja, tapi mau masuk dalam hati kami, menjadi firman bagi hidup kami. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku
rindu mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Keadaan kami Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau mulia Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
diri kami hari-hari ini. Untuk apapun yang menjadi masalah dalam hidup kami, apapun musim yang kami lagi lewati, kami latih diri kami untuk tetap menyembah Tuhan. Kami latih diri kami untuk tetap ada di hadirat Tuhan. Kami tidak mau dipengaruhi oleh apapun situasi hidup yang kami alami. Tapi kami hanya mau dipengaruhi oleh situasi hadirat Tuhan. Kami hanya mau dipengaruhi oleh hadirat Tuhan hari-hari ini. Roh Kudus itu kerinduan kami, seperti rusa rindu sungai. Demikian jiwa kami merindukan Tuhan. Kekuatan kami waktu ada di hadirat-Mu. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kekuatan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Kami percaya Tuhan itu terus mendewasakan kami secara rohani. Kami percaya Tuhan terus mendidik kami memiliki ketahanan roh yang lebih kuat dari hari-hari kemarin Tuhan. Dan kami tahu bahwa di atas segalanya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kami ada di hadirat Tuhan. Terima kasih kami akan belajar firman Tuhan bersama. Urapi kami semua, tak terkecuali satu orang pun, untuk kami bisa memahami dan mengerti setiap perkataan firman yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup memisahkan Tuhan antara pertimbangan dan pikiran kami. Roh Kudus hebat dalam hidup kami. Roh Kudus luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan bersama. Haleluya. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat datang buat ibu kamu. Ya, kita lebih pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dari apa? Bola. Amin. Engkau dan saya lebih daripada pemenang. Bisa mengalahkan keinginan daging. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat semua. Haleluya. Ya. Saudara, satu hal yang kita harus latihan itu begini. Mau ada uang, mau ada uang kan?
itu harus tetap menyembah Tuhan. Amin. Sesuatu yang menekan jiwamu harus tetap menyembah Tuhan. Karena kemenangannya ada di situ. Amin. Baik. Ada 2 musim yang Tuhan atur atas Indonesia. Kalau di negara lain ada beberapa musim, tapi kalau di Indonesia itu hanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu hebat, itu mengatur musimnya seimbang. Amin. Jadi kalau musim hujan itu tidak lama sekali, tapi ada keseimbangan antara musim hujan dan kemarau. Nah, setiap musim itu ada keuntungan dan ada kerugiannya, betul? Ya. Kalau musim hujan itu keuntungannya itu menyuburkan tanaman. Lalu yang berikut membersihkan udara dari debu dan polusi kalau hujan. Terus mengisi ulang cadangan air di dalam tanah. Lalu akan mencegah kekeringan, mengurangi risiko kebakaran hujan kalau musim kemarau yang berkepanjangan. Buruk kalau musim hujan itu berkepanjangan, yang terjadi adalah banjir, apalagi tanah longsor, apalagi jalan rusak, bisa meningkatkan penyebaran penyakit seperti demam berdarah, diare dan flu, merusak hasil panen di sektor pertanian. Jadi saya melihat Tuhan itu hebat sekali mengatur musim. Amin. Dia penguasa, dia kurios, dia penguasa tunggal. Kalau musim kemarau, itu keuntungannya akan mempercepat proses pengeringan hasil panen dan penjemuran pakaian. Jadi kalau hujan terus ketemu pakaian tidak kering. Kita butuh panas. Yang berikut memperlancar proyek perbaikan jalan. Jadi kalau ada pembangunan jalan, kalau musim kemarau itu bisa lancar. Berikut meningkatkan produksi barang seperti batu bata dan genting. Genting lagi. Nah, setiap musim itu Tuhan atur. Jadi setelah musim hujan ada musim kemarau. Setelah musim kemarau ada musim hujan. Ini silih berganti terjadi. Amin. Dan sekali lagi bisa menegaskan yang mengatur adalah Tuhan. Makanya dia tahu kapan musim hujan berhenti, kapan musim kemarau itu berhenti, kapan perubahan musim itu terjadi. Allah kita hebat. Kalau hujan terus, kasihan sama David. Jadi Tuhan mengizinkan perubahan musim terjadi. Kita buka sama-sama dalam kitab Mazmur pasal 23. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kalau sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sama-sama bilang amin. Jadi setiap seperti terjadi pergantian musim, di sini pun menjelaskan hal itu. Tapi ayat 1 berkata Tuhan itu adalah gembala. Ini yang hebat. Jadi di setiap musim yang kita akan lalui dalam hidup ini, kita tidak perlu khawatir dan takut karena Tuhan itu adalah gembala. Fungsi gembala, peran gembala itu adalah membimbing. Fungsi gembala itu adalah menuntun. Amin. Kalau dia adalah gembala, maka di dalam perjalanan rohani kita, dia akan terus membimbing hidup kita. Pertanyaannya, waktu dia membimbing hidup kita dari start awal, kita percaya Yesus sampai sekian puluh tahun, kita ikut Yesus, adakah pertumbuhan iman yang terjadi? Atau kita sama saja? Dulu, sekarang sama saja. Kerdil rohaninya tetap kerdil rohani. Bisa percaya kita bisa kuat sampai hari ini karena dia jadi gembala. Amin. Nah, ayat 2 bilang, saudara perhatikan, seorang gembala itu dia akan membawa kita yang pertama itu di padang yang berumput hijau. Artinya begini, saya coba mempelajari padang rumput yang hijau itu artinya yang pertama itu kedamaian. Jadi waktu seorang gembala bawa kita itu rasanya damai luar biasa. Di kedamaian itu kita alami karena kita mengalami namanya perlindungan dan ketenangan. Mengapa kita di situasi sulit bisa damai? Mengapa kita di situasi sulit bisa tenang? Karena dia gembala. Amin. Padang rumput yang hijau itu juga artinya kelimpahan rezeki. Hidup yang diberkati keuangannya. Ada yang tidak pernah punya uang banyak, angkat tangan. Ada yang tidak pernah diberkati, angkat tangan. Itu kayaknya bukan gembala Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin tuh kita hidup dengan keadaan yang susah terus. Betul tidak? Kita pernah hidup, bukan pernah, pasti akan lagi gitu. Hidup di dalamnya keadaan yang diberkati keuangan. Karena seorang gembala. Saudara, yang berikut dikatakan di situ ayat 2, ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya begini, tidak ada gelombang, tidak ada ombak, tidak ada badai. Pernahkah kita mengalami rasanya hari itu tidak ada masalah sedikit pun, damai, tenang, tidak ada badai, tidak ada gelombang sedikit pun. Saya pernah waktu itu mau pelayanan ke Asia Pulau, oma ini dia marah-marah. Baru kasihan sama ibu Jene, suami marah, kita harus ada ambil keputusan ibadah. Terus tanya, oma marah-marah, larang saya tak boleh pergi. Tapi yang saya tahu adalah anak-anak di Asia Pulau itu sudah tumbuh. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu saya pergi, lalu sampai di pantai saya bilang begini sama Tuhan, hari ini saya mau naik perahu, saya mau naik boat. Bapak bikin satu hati senang hari itu. Boat itu tertahu datang dari mana, antar anak-anak ke Kampung Harapan, lalu saya bisa numpang ke Asia Pulau.
Yang berikut waktu saya pulang itu biasanya diantar dengan perahu hari, biasanya ombak. Saudara tahu pasti orang danau tahu kalau danau itu kayak minyak. Ada yang pernah mengalami waktu di danau itu kayak minyak, artinya begini tidak ada gelombang sedikit pun. Waktu saya pulang mengalami itu saya menangis di perahu, langsung saya bilang, Tuhan, Kau tahu cara hibur hati saya. Tuhan luar biasa. Amin. Jadi sebagai seorang gembala yang dia akan tuntun kita, bimbing kita, itu yang pertama dia bawa kepada rumput yang hijau. Pernah alami belum? Di pengertian yang saya jelaskan tadi, yang sudah pernah alami padang rumput yang hijau, lambaikan tangan. Yesus, ada yang belum alami? Tolong angkat tangan, saya mau lihat. Yang sudah alami padang rumput yang hijau. Berarti gembala bawa di tempat lain ya. Yang sudah pernah mengalami air yang tenang, angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, sebagai seorang gembala yang baik, Bapa itu akan bawa kita ke situasi itu, pada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Nah, seperti musim kemarau dan musim hujan, bukan saja seorang gembala itu membawa ke padang rumput yang hijau atau ke air yang tenang, tapi dia juga membawa kita ke satu lembah yang namanya lembah kekelaman. Ada yang lagi dalam lembah kekelaman? Haleluya. Daud dia bermazmur bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jaminan deklarasi iman yang Daud katakan kepada dirinya, walaupun dia dalam kekelaman, dia tidak takut bahaya. Karena imannya berkata, Tuhan menyertai dia. Jadi di padang rumput yang hijau Tuhan ada di situ, di air yang tenang Tuhan ada di situ, di lembah kekelaman pun Tuhan ada di situ. Saya percaya sampai hari ini kita kuat itu karena Tuhan sertai. Tidak ada kekuatan yang bersumber dari diri kita, tidak ada pengertian hikmat dari diri kita, semuanya dari Tuhan. Bagaimana gembala baik itu membimbing kita selama kita ada di dalam lembah kekelaman. Saudara, ada beberapa istilah dari kata lembah kekelaman yang saya pelajari. Yang pertama itu dikatakan lembah baka atau lembah air mata. Di lembah ini, di musim ini, kadang-kadang kita harus menangis luar biasa. Bukan saja kita mencurahkan isi hati kita, perkataan kita, tapi semuanya dengan air mata. Karena kita menyatakan, Tuhan, saya butuh Engkau. Saya tidak kuat di situasi ini. Saya tidak melihat apa-apa. Saya butuh Engkau. Ada curahan air mata yang cukup banyak waktu kita ada dalam situasi itu. Tapi siapa yang bawa kita? Gembala. Gembala kita, gembala yang baik, bawa kita ke lembah itu. Selain lembah kekelaman, lembah baka, dikatakan juga lembah yang paling gelap. Ini menggambarkan masa-masa tergelap dalam hidup kita. Penderitaan yang berat atau krisis kehidupan, seolah-olah yang kita temui jalan buntu. Kita ke kanan jalan buntu, kita ke kiri jalan buntu. Semua jalan yang
kita ada dalam lembah yang paling gelap. Yang berikut, selain lembah baka, lembah yang paling gelap, dikatakan juga tadi lembah kekelaman. Kita akan mengalami masa-masa yang sangat sulit, ketakutan yang luar biasa. Selain itu juga dikatakan lembah bayang-bayang maut. Nah, lembah bayang maut ini adalah satu jalan yang Tuhan mau kita harus melewatinya. Bukan tempat untuk menetap. Sekali lagi, lembah bayang-bayang maut ini adalah satu jalan yang harus kita lewati, tidak menetap di situ. Saudara, yang namanya bayang-bayang itu bisa terlihat sangat besar, tidak toh? Kalau kita melihat bayangan kita di tembok saat gelap, kita akan melihat bayangan itu besar sekali, menakutkan. Tapi saya mau bilang, tidak memiliki kuasa untuk melukai hidup kita. Jadi bayangan itu tidak ada apa-apanya. Itu yang dibilang lembah bayang-bayang maut. Saudara, bayangan itu hanya bisa terbentuk jika ada cahaya. Amin. Jadi kalau ada cahaya, baru bayangan itu bisa terlihat. Contoh, kalau lampu mati, lalu kalau ada lilin kecil saja yang dinyalakan, pasti kita akan lihat, kita punya bayangan di tembok. Nah, cahaya itu adalah terang Tuhan, kehadiran dan perlindungan Tuhan. Tuhan itu senantiasa menyertai umatnya melewati krisis. Sekali lagi, Tuhan itu akan menyertai saya dan saudara melewati krisis. Krisis apa? Krisis apa, Bu? Uang. Ada yang mengalami krisis uang? Tuhan menyertai kita untuk melewati. Tidak krisis terus, dan kiri kanan, putar krisis terus. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya selalu punya iman begini. Kalau uang sisa sedikit, saya deklarasi begini, oh Tuhan mau tambah, atau Tuhan mau sediakan yang baru. Jangan takut di situasi krisis uang. Ingat, kita punya seorang gembala. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Siapa dia? Pencipta langit bumi segala isinya. Siapa dia? Dia yang membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Siapa dia? Dia sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Jadi waktu saya punya uang sudah sedikit, sisa sedikit, tiba-tiba Ibu Lili bilang begini, yang hari itu mau habis, dan besok sudah tahu terada uang. Tiba-tiba Ibu Lili bilang, kakak, nanti kakak itu melayani di ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia, Kabupaten Jayapura. Ada uang, akhirnya. Terus, saya itu uang juga sudah mau habis, hari Kamis. Tiba-tiba Ibu Stella chat begini, Ma, nanti ini khotbah di ibadah mereka di Poltekan. Akhirnya ada uang. Ingat, krisis uang, tapi kita punya seorang gembala. Jangan waktu keuangan saudara sudah sedikit, lalu saudara takut di situ, saudara stres di situ, saudara bingung di situ. Seolah-olah saudara tak punya gembala. Seolah-olah saudara menghadapi sendiri. Akhirnya saudara tidak kuat. Saudara, kita itu harus dilatih imannya untuk naik level. Iman kita harus semakin dewasa. Dulu waktu kita tidak ada uang, kita khawatir luar biasa, kita takut luar biasa. Harus terjadi namanya perubahan iman waktu kita dibawa dalam situasi ini. Amin.
Ada yang sudah latihan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya waktu dengar kesaksiannya Iwan Darto, saya diberkati. Tuhan ini juga perlu ditantang. Saya tidak mau tahu Tuhan. Jadi waktu diperhadapkan dengan kebutuhan yang tadi Tuhan lihat jalan, yang kalau kita sudah lihat jalan di depan kita terbuka lah, sukacita. Tapi ini semua jalan buntu. Dan disitulah Ibu berkata begini, saya tidak mau tahu Tuhan. Itu adalah satu deklarasi iman. Yang pertama, dia tenang. Yang kedua, bikin Tuhan di surga gelisah. Kita harus buat Tuhan di surga gelisah. Amin. Waktu kita berkata, saya tidak mau tahu Tuhan. Karena siapa yang bisa tolong kita? Tidak ada. Amin. Saudara kita bisa tolong kita 1-2 kali. Setelah itu tidak. Manusia bisa mendampingi kita 1-2 kali, setelah itu tidak. Tapi Tuhan itu bukan 1-2 kali. Terus menerus. Amin. Ya. Saudara, bayangan biasanya itu tampak lebih besar dari yang asli. Nah, iblis itu paling suka besar-besarkan masalah. Yang dia besarkan itu di mana? Di pikiran kita. Saya suka sharing dengan kita waktu dia mau menghadap ujian begini. Jangan ku bikin seolah-olah yang ada di depanku sesuatu yang bahaya. Padahal mungkin itu tidak terjadi. Amin. Iblis paling suka besarkan masalah dalam pikiran. Sakit sedikit saja, iblis kasih besar bilang apa? Kau pasti mati. Waktu tidak ada uang harus ini pendaftaran ulang pendaftaran ulang, ini banyak kebutuhan. Iblis mulai besarkan masalah bahwa mana kebutuhan yang kelompok, mana tidak ada apa-apa. Iblis mulai besarkan sesuatu dalam pemikiran kita. Ingat, waktu dalam keadaan begitu kan susahnya bantu, tapi harus tetap duduk. Satu hal yang harus dilakukan pertama ini, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Amin. Saudara, iman kita itu harus bisa sampai di titik itu. Karena ke depan ini lebih lagi. Jadi kalau kita tidak dilatih, maka kita akan kalah oleh setiap keadaan yang akan terjadi. David malaria Tobika bersama. Wow. Di situasi itu hanya Tuhan yang bisa tolong. Saya tidak bisa pergi lihat. Takut saya doa dengan dia. Saya diwajibkan, saya doakan. Saya menangis. Kami dua menangis bersama. Karena siapa yang bisa tolong? Waktu masing-masing tidak ada uang, siapa yang bisa tolong? Tolongnya itu waktu ada di satu ruangan, saudara nyembah Tuhan di situ, lalu saudara kuat. Saya waktu khotbah di hall, saya bilang begini, Hana itu waktu datang sama Tuhan dalam keadaan hati pedih, tapi dia bisa datang sama Tuhan mencurahkan semua kepedihannya. Waktu selesai doa, apakah yang jadi doanya Tuhan sudah jawab? Belum. Tapi Alkitab bilang mukanya muram tadi jadi sukacita. Jadi saudara, hari-hari ini kita harus ubah pemikiran. Waktu kita datang sama Tuhan menyembah Dia, bukan berarti kita keluar dari kamar doa kita dijawab. Kita harus ubah pemikiran ini. Yang kita harus tanamkan adalah waktu kita ada di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan mengalami Tuhan yang memberikan ketenangan, kekuatan untuk kita melewati masa itu, untuk kita melewati musim itu. Amin. Karena kita butuh itu.
Di depan sudah ada jawaban. Tapi untuk kita melewati, berjalan sampai jawaban itu, kita butuh ketenangan dan kekuatan. Jadi kita tidak jalan seperti orang yang harap, yang tidak ada pengharapan sama sekali. Pengharapan di sini digambarkan seperti api. Jadi pengharapan itu akan membakar hidupmu, akan membakar rohmu, akan membakar jiwamu. Seolah-olah saudara melihat masalah itu kecil karena apa? Api pengharapan yang membakar hidup. Coba bilang kiri kanan ini, bakar. Ibu Siska kan kalau ketemu pasti suka bilang, bukan bakar, menyala. Saudara kalau tidak menyala, saudara kalah. Amin. Jangan sampai akhirnya kita menyanyi begini. Tertindih dengan beban berat. Ingat, semua kita ada beban, tapi jangan tertindih. Jangan merasa tertindih atau begini. Kita akhirnya dibebani oleh satu roh yang namanya roh berbeban berat. Saudara, saya senang sama Tuhan hari-hari ini dilatih bahwa saya pasti akan tetap menyembah Tuhan walaupun dalam situasi apapun. Amin. Setiap kita harus dilatih begitu. Amin. Yes. Mau dalam keadaan apapun kita harus bisa tetap menyembah Tuhan. Mau hati kita dalam keadaan apapun kita harus tetap menyembah Tuhan. Tuhan itu paling suka penyembahan. Di situasi yang kita tidak sanggup menyembah, itu yang dibilang korban. Kalau menyembah dalam keadaan uang ada, wah itu bukan korban. Tapi penyembahan yang dibilang korban itu waktu masalah banyak, waktu kesulitan bertubi-tubi, waktu tapi saudara tetap bisa menyembah Tuhan. Itu Bapak bilang begini, inilah korban dari anakku, inilah korban dari hamba. Amin. Haleluya. Jadi tidak boleh setuju dengan apa yang iblis besar-besarkan dalam pikiran. Jangan setuju. Lalu tiba-tiba takut, lalu tiba-tiba khawatir. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Padahal kita punya ini ayat Alkitab dari Kejadian Wahyu yang sekian tahun sudah ajar kita bagaimana menghadapi keadaan itu. Tapi kita lebih setuju dengan iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Daud adalah ia tidak menghindari, saudara dengar. Yang dilakukan oleh Daud adalah ia tidak menghindari lembah itu, tapi ia terus berjalan melewatinya. Artinya dia tetap melangkah. Mau ada masalah kah, mau kesulitan apapun, tetap ibadah. Amin. Mau ada masalah apapun, tetap komitmen kita, tetap ibadah. Kadang-kadang salah satu alasan kita tidak ibadah adalah kita berbeban berat. Amin. Kasih aja senyum-senyum jadi. Kadang-kadang yang membuat kita tidak ibadah, roh kita itu alami tekanan oleh masalah, oleh tantangan, oleh kesulitan. Kita tidak bisa melangkah untuk datang ibadah. Kita tidak bisa melangkah untuk datang doa puasa. Saudara, sebenarnya dalam situasi itu kita butuh Tuhan. Kalau tidak kuat sendiri, dalam kebersamaan kekuatannya lebih besar. Jadi kalau saudara tidak kuat, datang doa puasa di sana. Doa puasa itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Datang doa sembahku. Kalau saudara tetap di rumah,
Yang ada adalah saudara semakin lemah. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara tetap di rumah, tidak ibadah, atau tidak datang doa puasa, saudara akan menjadi lemah, dan lemah. Tapi kalau saudara dalam situasi yang punya banyak beban, datang ibadah, datang doa puasa, saudara akan mengalami kekuatan. Amin. Kita harus berubah. Jangan lemah oleh segala sesuatu yang menimpa hidup kita. Inilah waktunya kita cari Tuhan di semua situasi. Amin. Ya, itu adalah keputusan Daud. Saudara, Allah itu mengasihi kita, sering membawa anak-anak yang Dia kasih masuk ke dalam lembah ini. Jadi yang bawa kita ke dalam lembah kekelaman, lembah baka, lembah yang paling gelap, lembah bayang-bayang maut, itu siapa? Iblis. Tuhan, gembala. Seorang gembala, selain dia tuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa, dia juga tuntun kita kepada hal-hal yang sulit. Nah, seperti musim ada keuntungan kerugian. Kalau seandainya kita lama di padang rumput yang hijau, kita lama di air yang tenang, lama-lama kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita lama di padang rumput yang hijau, kita lama di air yang tenang, lama-lama kita lupa Tuhan. Makanya harus gembala itu bawa kita juga ke lembah kekelaman. Kalau Tuhan izinkan kita di lembah ini, yang kita harus taruh di pikiran kita begini, Bapa gembala lagi bawa saya ke sini. Amin. Supaya kita tidak menyalahkan segala sesuatu. Nah, Allah yang mengasihi kita sering membawa anak-anak yang Dia kasihi masuk ke dalam lembah ini karena Allah tahu hanyalah bila seseorang melewati ini dapat mengalami doa yang berkuasa. Sekali lagi, di lembah inilah doa kita itu doa yang beda dibanding kita ada di padang rumput yang hijau. Dan hasil doa kita itu adalah doa yang penuh dengan kuasa. Amin. Karena kita perlu mendeklarasikan sesuatu, perkataan firman Tuhan waktu kita ada dalam keadaan yang sulit. Sehingga hasil doa pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman itu adalah doa yang penuh kuasa. Apalagi pengharapan yang kuat. Jadi waktu ada di lembah kekelaman, Bapa bawa kita ke sini supaya kita berharap sama Dia. Waktu semua jalan itu buntu, yang Bapa mau adalah kita miliki api pengharapan. Hasil dari api pengharapan adalah kita miliki kuasa iman. Tapi itu terjadi bukan di padang rumput. Itu bukan terjadi di air yang tenang. Itu terjadi pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman. Orang yang tidak pernah mengalami lembah kekelaman, satu saat, saya tidak tahu waktu sangkakala berbunyi, dia terangkat apa itu. Tapi orang yang mengalami banyak lembah kekelaman dalam hidupnya, dia akan mengalami api pengharapan dan kuasa iman. Amin. Amin. Saudara evaluasi dirimu. Seberapa kuatkah saudara hari-hari ini? Saudara, kalau di Mazmur tentang lembah baka itu ada satu ayat bilang begini, dia berjalan semakin hari semakin kuat. Jadi kita harus evaluasi
apakah cara saya menghadapi kesulitan dalam hidup ini sekarang dengan dulu beda atau sama? Harus ada peningkatan, harus ada perubahan. Amin. Amin. Siap masuk dalam lembah kekelaman? Siap? Ada yang pikir begini, perasaan Tuhan. Ingat, yang bawah siapa? Yang bawah. Lalu dia akan menyertai. Nah, saudara jangan salah mengenal Tuhan saat ada dalam lembah kekelaman. Perkataan ini muncul waktu sangat diberbalik. Jangan salah mengenal Tuhan saat ada dalam lembah kekelaman. Waktu kita ada dalam lembah ini, kadang-kadang kita rasa begini, Tuhan itu jauh sekali. Betul? Kadang kita rasa begini, Tuhan itu dia diam. Kadang kita merasa begini, Tuhan itu membiarkan kita sendiri. Lalu Tuhan itu tidak menjawab doa-doa kita. Coba kita lihat dalam Markus pasal 4 ayat 38. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-38. Saya baca dan saudara ikuti. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, kadang-kadang waktu kita dalam lembah kekelaman, Yesus itu tidur. Saudara tahu waktu Yesus tidur, waktu Yesus tidur itu tidak ada pertolongan. Waktu Yesus itu tidur tidak terjadi apa-apa. Ketong sendiri teriak sudah, berseru sudah. Maka David bilang apa? Menjadi goyang-goyang. Saudara harus ada tindakan yang kita buat waktu Yesus tidur. Waktu Yesus diam, harus ada tindakan, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Amin. Atau waktu Yesus tidur lalu kita bilang gini, sampai nyerah sudah. Angkat bendera apa? Putih. Saya menyerah. Saudara, kadang-kadang Yesus itu tidur. Yes, dari pergumulan kita dia tidur. Yang berikut, kita lihat di Yohanes 11. Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6. Saya baca. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan sengaja. Tuhan ada menangis, teriak ini, Tuhan sengaja. Kas tinggal dia teriak, kas tinggal dia berseru, kas tinggal dia sujud, kas tinggal dia tengkurap. Tuhan sengaja. Ini pada waktu kita ada dalam lembah kekelaman. Tapi bukankah setelah Yesus tidur, dengan seruan murid-murid dia bangun? Amin. Kita butuh seruan yang begini, bobotnya, isinya itu iman. Bukan hanya teriak biasa, tapi harus teriak yang di dalamnya itu ada kekuatan iman yang buat Tuhan bangun, yang buat Tuhan bergerak, yang buat Tuhan itu bekerja. Amin. Tuhan mau temukan itu saja. Hanya itu saja.
Waktu di Yohanes itu dibilang Tuhan sayang sama Maria, Marta, Lazarus. Tapi dia sengaja. Bukan berarti Tuhan sayang kita, lalu kita itu dibawa di padang rumput terus air yang tenang terus. Tidak. Kadang ada waktu yang pending jawaban. Dia pending jawaban doa kita. Karena Tuhan mau apa? Kita semakin percaya bahwa Dia sanggup untuk bekerja. Nah, dalam yang terakhir, dalam lembah ini ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama itu iman. Iman itu artinya percaya dan bertindak. Bukan percaya saja, tapi percaya dan bertindak. Imanlah yang membuat kita merasakan hadirat Tuhan di situasi yang sulit. Sekali lagi, imanlah yang membuat kita merasakan hadirat Tuhan di situasi yang sulit. Hadirat Tuhan itu tidak boleh kita rasa-rasa. Kan kadang kita berkata begini, kayaknya hari ini saya rasa hadirat Tuhan luar biasa sekali. Kadang kita berkata begini, kayaknya hari ini saya pernah rasa hadirat apa. Hadirat Tuhan itu tidak boleh dirasakan, tapi hadirat Tuhan itu dialami dengan iman. Amin. Sehingga dalam semua situasi kita bisa menyembah Tuhan. Yang berikut di dalam lembah ini harus ada banyak ucapan syukur. Saudara, ucapan syukur itu menjaga hati kita untuk terus terhubung dengannya. Sekali lagi, pengucapan syukur, mengucap syukur itu membuat kita terus terhubung dengan Tuhan. Saudara, waktu kita mulai duduk berdoa dan menyembah Tuhan, mulailah dengan ucapan syukur. Saudara belum punya sesuatu yang diingini yang merupakan jawaban doa, tapi mengucap syukurlah bahwa saudara miliki Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Ada ucapan syukur yang saudara naikkan kepada Tuhan, sehingga ucapan syukur itulah yang akan membuat hari itu saudara bisa terhubung secara pribadi, roh dengan roh. Itu karena apa? Karena ucapan syukur. Jadi ada dua hal yang kita harus lakukan waktu kita ada dalam lembah ini. Yang pertama, kita harus punya iman. Yang kedua, harus mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu, tidak ada penyertaan yang lebih hebat. Yes Lord. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Satu kali lagi dengan iman sambil angkat tangan katakan, taatmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan.
tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Penyertaannya sempurna atasmu dan atasku. Engkau mendengar rintihan kami, bahkan mungkin sampai suara kami tidak terdengar sekalipun. Tuhan tetap mendengarnya, sebab Engkau kenal kami, Engkau mengerti kami, dan tidak ada yang tertutup di antara kami. Hidup kami telanjang terbuka di hadapan-Mu, semuanya tampak di hadapan-Mu, sebab Engkau yang menciptakan kami, Engkau pemilik hidup kami. Terima kasih, Engkau sudah jadi gembala kami yang baik. Kami tidak tahu apa jadinya kalau kami dituntun oleh gembala yang jahat. Terima kasih, kami tahu lembah kekelaman sekalipun Tuhan pakai itu untuk mengajar kami. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan terus aja memperhatikan kami. Sepasang matamu di surga tidak pernah lepas dari pandangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami sudah puas, kami sudah dipuaskan. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kesegaran. Tuhan tetap tambah-tambah iman itu, sebab kami sudah mengalami pembenaran itu. Kami hanya butuh iman itu terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, memberkati Ibu Gembala. Engkau pun mengenal dia lebih dari siapapun. Tidak ada satupun di antara kami yang luput dari pandangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepadamu, sebab kami tidak layak terima semua itu. Bapa yang hebat yang layak terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati, semua yang sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mendeklarasikan perjanjian raja-raja. 1, 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman jadi, impian jadi kenyataan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Sekali lagi, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang
percaya. Dan Glenn bisa maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita mendukung mereka. Mereka masih muda, masuk dalam pernikahan. Kita berdoa supaya pernikahan mereka itu dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhanlah yang menjadi dasar untuk mereka membangun pernikahan mereka. Ada banyak goncangan yang akan terjadi, tapi kami taruh mereka di atas dasar batu karang, yaitu Engkau sendiri. Kami taruh mereka di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri lewat setiap materi yang kami sudah ajar maupun Ibu Eko, itu akan menjadi dasar mereka untuk merenungkan segala sesuatu yang akan mereka jalani Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati Richard sebagai seorang kepala, sebagai seorang imam. Tuhan berkati Glenn sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong. Tuhan memberkati mereka dua yang masih muda ini, tapi mereka mengambil keputusan untuk diberkati untuk menikah dalam pernikahan kudus. Kami bawa mereka sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ambil alih Roh Kudus, hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan. Semua biaya yang mereka butuhkan, Tuhan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi, menyediakan segala sesuatu bagi mereka. Biar dalam pernikahan ini mereka mengalami bagaimana Tuhan sertai mereka. Terima kasih berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Israel turun atas kedua hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan berkati kandungannya Glenn dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan anak ini akan lahir dan bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk bagaimana kami mengalami Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk pemulihan setiap kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang baru yang kami terima hari ini. Kami bersyukur untuk hati yang baru yang kami terima hari ini. Kami bersyukur untuk setiap jawaban-jawaban doa yang akan kami terima Tuhan sebentar, yang akan kami terima besok, yang akan kami terima dalam minggu depan Tuhan. Walaupun kami diperhadapkan kepada pendaftaran ulang anak-anak kami dengan biaya-biaya yang dibutuhkan, tapi kami mau memperkatakan firman bahwa Allah akan memenuhi semua keperluan
menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami tidak akan pernah berkekurangan, tapi Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam nama Yesus. Semua jemaat BCA Sentani mengalami mujizat Tuhan. Semua jemaat BCA Sentani mengalami penyajian ilahi, sesuatu yang tidak kami usahakan, tapi kami lihat itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang setiap profesi masing-masing, pegawai negeri yang ada di kesehatan Tuhan, guru, kami berdoa Tuhan, yang usaha, yang wira swasta, yang usaha, yang ada di kepolisian Tuhan, yang kami yang melayani Tuhan seumur hidup kami yang sekolah anak-anak SD, SMP, SMA, yang kuliah, Tuhanlah yang akan memberkati menyertai kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati persembahan umum, persembahan khusus, persembahan perpuluhan, semua yang kami bawa kepada Tuhan dari berkat yang kami terima Tuhan dalam minggu berjalan kemarin. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan mengembalikan, Tuhan memenuhi semua kebutuhan kami dalam minggu berjalan. Terima kasih jemaat yang tidak hadir, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Proses pemulihan Mama David, kami berdoa Tuhan terus kasih dia kekuatan baru, Tuhan terus pulihkan Tuhan semua yang dia perlukan. Kami berdoa damai sukacita Tuhan melimpah-limpah atas hidupnya dalam pengalaman rohani. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan dia seorang diri, walaupun seolah-olah kadang Tuhan itu tidur, seolah-olah Tuhan itu sengaja, tapi di balik itu tetap ada kepastian, di dalam Engkau Tuhan. Itu yang membuat kami mengagumi Tuhan, itu yang membuat kami kagum akan semua perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk Asabita yang sudah ujian di hari Rabu kemarin. Nanti ke depan Tuhan akan wisuda. Kami berdoa serangan semua yang diperlukan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami akan mulai sekolah nanti hari Senin. Roh Kudus beri mereka hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemberkatan nikah, hari Sabtu baptisan yang akan dilakukan, doa pelepasan yang akan dilakukan. Kami butuh pengurapan Tuhan, kami butuh kuasa kekuatan Tuhan yang menyertai setiap pelayanan. Kami berdoa minta cuaca yang baik waktu pernikahan nanti. Tuhan berikan kami cuaca yang cerah seperti hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur. Siang hari ini Tuhan sangat luar biasa, Tuhan sangat baik. Kami berdoa untuk Ibu Marini yang ada di Makassar. Tuhan sertai hamba-Mu, kerinduan untuk mamanya didoakan melalui gereja yang ada di sana. Roh Kudus bekerja dan melawat keluarganya. Mereka mengaku Yesus itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bulan yang November pun akan ujian. Tuhan menolong anak-anak kami semua. Terima kasih mereka semua berhasil. Itu karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, penyertaan dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengajaran dari Roh Kudus turun atas kita semua siang hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita akan bersama-sama dengan Dia dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan,
kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.